Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspita, NIM F1D 061062. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknik Informatika Universitas Mataram. Di sini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Pendeteksi Kelayakan Penukaran Uang Kertas Rupiah menggunakan fitur Chani Edge Detection, fitur GLCM, dan fitur histogram HSV menggunakan metode klasifikasi Supervector Machine (SVM) untuk perangkat Android. Ya, selanjutnya pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah latar belakang, metode, tinjauan pustaka, rancangan penelitian, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan yang terakhir pengujian. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Itu adalah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama teknologi informasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup manusia dari waktu ke waktu, yang semakin kompleks dan memicu pola pikir manusia untuk dapat menciptakan inovasi yang baru, yang sesuai dengan tuntutan zaman agar segala aktivitas kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Uang merupakan suatu alat tukar yang sah untuk digunakan melakukan transaksi ekonomi. Dalam rangka menjaga kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti uang rupiah yang tidak layak edar dengan rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-cirinya. Kegiatan tukar-menukar uang rupiah idealnya dapat dilakukan di lembaga yang telah ditunjuk pemerintah Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Namun, kebanyakan orang tidak melakukannya karena berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan tempat menukar uang rupiah, malas mengantri, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, kegiatan tukar-menukar uang ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam mencari rezeki, bahkan menjadikan profesi sebagai penyedia jasa uang rusak yang sayangnya mengalami penyalahgunaan. Penyalahgunaan yang di sini yang dimaksud adalah uang rupiah yang rusak tidak ditukar sesuai dengan nilai nominal uang yang ada. Misalnya uang yang rusak bernominal Rp5.000, maka uang rusak tersebut ditukar dan dihargai dengan nilai nominal kurang dari Rp5.000, yang seharusnya apabila ditukarkan melalui Bank Indonesia langsung bisa mendapatkan uang tukeran dengan nilai nominal yang sesuai. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat mendeteksi layak tidaknya suatu uang untuk ditukarkan, yang mana pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi berbasis mobile dengan sistem operasi Android. Adapun metode-metode yang saya pakai pada penelitian ini, di antaranya itu ada 4 metode. Yang pertama, ekstraksi fitur Chani Edge Detection. Mengapa Chani? Karena Chani dapat menghasilkan deteksi tepi yang optimal dibandingkan dengan metode yang lain. Chani dapat menghilangkan noise menggunakan filter Gaussian untuk mendapatkan hasil citra yang lebih halus. Chani juga dapat memberikan tingkat kesalahan yang rendah dan tidak menghilangkan deteksi tepi yang sebenarnya. Selanjutnya, ekstraksi fitur histogram model ruang warna HSV. Kenapa HSV? Karena HSV merupakan model ruang warna yang sangat cocok untuk image processing. HSV dapat melihat warna seperti penglihatan manusia. Selanjutnya, ekstraksi fitur GLCM. GLCM di sini menggunakan matriks kokurensi. Matriks kokurensi merupakan suatu matriks yang merepresentasikan hubungan ketetanggaan antara piksel dalam citra pada berbagai arah orientasi dan jarak spasial. Matriks kokurensi juga menangkap distribusi spesial intensitas dan memperoleh fitur seperti kontras, korelasi, energi, entropi, dan homogeneity. Untuk metode klasifikasi, penelitian ini menggunakan metode klasifikasi SVM. Kenapa SVM? Karena SVM merupakan metode yang paling optimal untuk kasus yang hanya memiliki 2 buah kelas. Selain itu, pada penelitian sebelumnya, SVM telah berhasil mengidentifikasikan nilai nominal dan keaslian uang kertas rupiah dengan akurasi yang didapat sebesar 96% untuk nilai nominal uang kertas dan 100% untuk keaslian uang kertas. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah prototipe aplikasi Android pendeteksi kelayakan uang kertas rupiah menggunakan
klasifikasi SVM, dan ekstraksi fitur histogram HSV, Chani Edge Detection, serta ekstraksi fitur GLCM. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pengetahuan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, penelitian dari PS Sukmaningrum dengan judul Identifikasi Nilai Nominal dan Keaslian Uang Kertas Rupiah menggunakan SVM dengan akurasi 96% untuk nilai nominal dan 100% untuk keaslian uang. Selanjutnya, penelitian dari I.F. Setiawan dan kawan-kawan dengan judul Perancangan dan Realisasi Sistem Deteksi Keaslian Uang Kertas Rupiah berbasis pengolahan citra digital menggunakan metode PCA dan SVM dengan akurasi sebesar 100%. Yang ketiga, penelitian dari A.M. Puspitasari dan kawan-kawan dengan judul Klasifikasi Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode SVM dengan akurasi 93,33%. Selanjutnya, penelitian dari A. Hidayat dan Maksun dengan judul Analisis Citra Daun berdasarkan fitur LBP dan fitur Chani Edge Detection menggunakan metode klasifikasi KNN dengan akurasi sebesar 98,85%. Selanjutnya, penelitian dari Meiriyama dengan judul Klasifikasi Citra Buah berbasis fitur warna HSV dengan klasifikator SVM mendapatkan akurasi sebesar 94%. Yang terakhir, penelitian dari K.Adi dan R.R. Isnanto dengan judul SVM untuk klasifikasi citra jenis daging berdasarkan tekstur menggunakan ekstraksi GLCM mendapatkan akurasi sebesar 87,5%. Selanjutnya, diagram perancangan. Pada diagram perancangan ini dibagi menjadi dua proses, yaitu pelatihan dan pengujian. Untuk proses pelatihan, pertama input citra pelatihan, lalu merupakan pre-processing berupa resizing, segmentasi, dan mengubah citra RGB menjadi citra grayscale. Terus melakukan ekstraksi fitur, Chani Edge Detection, GLCM, dan histogram HSV. Kemudian pelatihan dengan metode SVM untuk mendapatkan nilai bobot data pelatihan. Selanjutnya, pada proses pengujian, input citra pengujian, lalu melakukan pre-processing, melakukan ekstraksi fitur, lalu melakukan klasifikasi berdasarkan bobot data pelatihan. Hasil pengujian dengan metode SVM yang didapatkan dibandingkan dengan data pelatihan yang ada pada database sebelumnya. Lalu didapatkanlah hasil klasifikasi kelayakan penukaran uang. Ya, selanjutnya tahap pre-processing. Tahap pre-processing merupakan tahap persiapan data sampel sebelum digunakan baik pada proses pelatihan maupun pengklasifikasian. Pada penelitian ini, tahapan pre-processing dilakukan terhadap seluruh data citra yang telah di-scan. Jadi di sini terdapat citra asli dengan ukuran 1200 x 2500 pixel. Lalu citra asli tersebut dilanjutkan dengan proses cropping untuk mendapatkan citra masing-masing karakter. Nah, di sini ada citra uang hasil cropping. Selanjutnya, citra masuk ke proses resize untuk mendapatkan ukuran citra yang diinginkan. Dalam hal ini, ukuran citra yang digunakan yaitu 256 x 512 pixel. Aksi fitur bentuk Chani Edge Detection. Adapun tahapan perhitungan metodenya, yang pertama itu filter Gaussian. Filter Gaussian ini untuk menghitung atau menentukan nilai-nilai dari setiap elemen dalam filter penghalus Gaussian yang akan dibentuk. Ya, ini merupakan contoh perhitungan dalam tahapan ini. Kedua, itu menghitung gradien untuk menentukan gradien gambar yang telah diperhalus dengan menggunakan operator Sobel. Jadi di sini ada matriks 5x5, ada kernel GX, dan ada kernel GY. Karena kita menggunakan operasi Sobel, jadi pada metode Sobel itu dia menggunakan matriks 3x3, sehingga dilakukan pengambilan matriks 3x3 seperti yang di atas ini. Setelah diambil matriks 3x3, lalu dikalikan dengan kernel GX dan kernel GY, sampai dengan 9 step, sehingga menghasilkan hasil konvolusi seperti ini. Selanjutnya, menghitung sudut dengan persamaan seperti ini.
dan menghasilkan contoh perhitungan seperti ini. Setelah arah tepi diperoleh, maka dihubungkan arah tepi dengan arah data yang dilacak dari citra dengan pembagian warna berkisar seperti yang ada di sini, lalu menghasilkan hasil matriks gradien seperti ini. Yang keempat, non-maximus suppression. Pada tahap ini garis tepi diperkecil, dilakukan dengan menghilangkan piksel-piksel yang dianggap bukan sebagai tepi. Nah, ini contoh perhitungannya, hasil matriks non-maximus suppression. Yang kelima, ada hysteresis thresholding. Pada tahap ini diterapkan dua buah thresholding, yaitu low thresholding T1 dan high thresholding atau T2. Nah, nilai yang kurang dari T1 itu bernilai 0 atau diubah menjadi hitam, dan nilai yang lebih dari T2 itu bernilai 1 diubah menjadi warna putih. Nah, dan ini hasil matriks thresholding-nya. Selanjutnya, fitur-fitur Chani yang digunakan pada penelitian ini digunakan dua fitur Chani, yaitu area dan kontur. Dan ini merupakan rumusannya. Selanjutnya, ekstraksi fitur warna. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 fitur warna. Yang pertama itu ada rata intensitas, ini persamaannya. Terus ada skewness, ini untuk menghitung ukuran ketidaksimetrisan pada rata intensitas, ini persamaannya. Terus ada standar deviasi untuk memberikan ukuran kekontrasan. Ada entropi, ini untuk mengetahui kompleksitas citra, di mana semakin tinggi nilainya maka akan semakin kompleks citra tersebut. Terakhir itu ada energi, mengetahui ukuran untuk menyatakan distribusi intensitas piksel pada jangkauan aras keabuan. Selanjutnya, ekstraksi fitur GLCM. Pada ekstraksi fitur GLCM ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu pembentukan matriks. Pada pembentukan matriks di sini saya menggunakan matriks GLCM dengan sudut 90 derajat. Nah, di sini saya menggunakan matriks 4x4. Lalu didapatkan hasil komposisi pikselnya seperti ini. Setelah itu didapatkanlah jumlah pasangan piksel dengan sudut 90 derajat seperti ini. Setelah jumlah pasangan piksel ini didapatkan, lalu matriks dinormalisasi dengan rumus seperti ini sehingga menghasilkan hasil matriks GLCM seperti ini. Selanjutnya, perhitungan nilai fitur tekstur yang digunakan pada penelitian ini itu ada energi. Energi ini untuk mengukur konsentrasi pasangan intensitas pada matriks GLCM. Terus yang kedua itu ada kontras, ini untuk mengetahui perbedaan intensitas antar piksel satu dengan piksel yang berdekatan di seluruh gambar. Terus yang ketiga itu ada korelasi, ini untuk mengukur ketergantungan linear antar nilai aras keabuan citra. Terus yang keempat itu menggunakan entropi untuk mengukur keteracakan dari distribusi intensitas. Dan yang kelima itu homogeneity untuk menunjukkan kehomogenan variasi intensitas dalam citra. Selanjutnya, klasifikasi SPM. Nah, pada klasifikasi SPM ini ada dua kelas, yaitu dapat ditukar dan tidak dapat ditukar. Nah, di sini saya membuat permisalan, dua set data kelas, +1 dan kelas -1. Dengan data seperti di tabel ini. Nah, lalu titik-titik pada tabel di sini, ini saya masukkan ke diagram Cartesius. Lalu, ambil 3 buah data pada tabel di sini untuk mencari persamaan hyperplane-nya. Nah, di sini saya mengambil data 1.0, 3.1, dan 3-1. Selanjutnya, ketiga data yang dipilih disubstitusikan ke persamaan yang di atas ini sampai 9 tahap. Nah, ini contoh perhitungan tahap pertama. Nah, ini dilakukan sampai 9 tahap. Bila sudah melakukan perhitungan sampai 9 tahap,
Nah, kita langsung mensubstitusikan lagi ke dalam persamaan 3.1 seperti ini. Nah, setelah disubstitusikan akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, di sini kita ingin mencari nilai dari A1, A2, dan A3 dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Didapatkanlah hasil A1, A2, dan A3. Selanjutnya, menghitung offset dan bobot hyperplane dengan persamaan di samping ini, dan didapatkanlah hasil seperti ini. Sehingga diperolehlah hasil offset dan bobot hyperplane dengan W sama dengan 0,1 dan B sama dengan -2. Dan gambar ini itu menunjukkan dataset yang dipisahkan oleh garis hyperplane. Selanjutnya, tahap pengujian. Pada penelitian ini terdapat 4 skenario pengujian. Yang pertama, pengujian akurasi berdasarkan parameter pada jumlah fitur HSV menggunakan 1 hingga 5 fitur yang diantaranya fitur mean, standar deviasi, skewness, entropi, dan kurtosis. Yang kedua, pengujian akurasi berdasarkan kombinasi jarak dan sudut GLCM. Untuk kombinasi jarak yang digunakan yaitu jarak 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kombinasi sudut yang digunakan yaitu sudut 0, sudut 45, 90, dan 135. Yang ketiga, pengujian akurasi berdasarkan kombinasi fitur HSV, GLCM, dan CHANI dengan deteksi tepi 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, dan 50-50 dengan menggunakan klasifikator SVM. Yang terakhir, ada pengujian white box testing. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur kode yang akan dibuat agar sesuai dengan output yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan cara membandingkan hasil akurasi model dengan hasil akurasi yang diberikan oleh sistem berdasarkan uang yang akan dideteksi kelayakan penukarannya. Selanjutnya menuju hasil pengujian. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan secara berurutan, sesuai dengan urutan yang telah dijabarkan sebelumnya. Pengujian pertama yaitu pengujian jumlah fitur HSV, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah fitur HSV yang dipilih berhasil untuk reorientasi keaslian uang kertas rupiah. Pada pengujian ini, pertama menggunakan satu fitur, yaitu fitur mean. Mengapa fitur mean? Karena pada penelitian PS Sukmaningrum yang terdapat pada tinjauan pustaka di slide sebelumnya, fitur HSV dengan menggunakan satu fitur yaitu mean menghasilkan akurasi yang tinggi. Kemudian dilanjutkan menggunakan 2 fitur hingga 5 fitur yang diantaranya terdapat fitur mean, standar deviasi, skewness, entropi, dan kurtosis. Untuk hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil pengujian jumlah fitur HSV, diperoleh nilai akurasi tertinggi menggunakan 5 fitur HSV. Di sini dapat dilihat pada klasifikasi mendapatkan akurasi sebesar 72% pada training dan 62% pada testing. Untuk kolom validasi, hasil tersebut didapatkan dari hasil skenario pengujian ketiga, yaitu ketika parameter deteksi tepi didapatkan 50-50, maka hasil klasifikasi pun dapat diketahui, karena pada saat proses klasifikasi dilakukan, tampilan hasil klasifikasi terdiri dari keaslian, nominal, dan kelayakan uang. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut, didapatkanlah akurasi sebesar 77% pada akurasi, 84% pada presisi, dan 93% pada recall. Sehingga menandakan bahwa hasil dengan menggunakan 5 fitur yaitu mean, standar deviasi, skewness, entropi, dan kurtosis baik digunakan untuk mengidentifikasi keaslian uang kertas rupiah dan digunakan dalam pengujian skenario berikutnya. Selanjutnya, hasil pengujian skenario kedua, hasil pengujian kombinasi sudut dan jarak GLCM.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode yang dipilih berhasil digunakan untuk reorientasi nominal uang kertas rupiah. Pengujian kombinasi sudut dan jarak dilakukan menggunakan 5 fitur GLCM, yaitu energi, entropi, kontras, homogeneity, dan korelasi. Pada pengujian kombinasi sudut dan jarak GLCM, terdapat beberapa variasi sudut dan jarak yang digunakan, yaitu sudut 0, 45, 90, dan 135. Kemudian untuk jarak yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, pada tabel di bawah ini, berdasarkan hasil pengujian kombinasi sudut dan jarak dengan 5 fitur GLCM, diperoleh nilai akurasi tertinggi pada sudut 0, 45, 90, dan 135 dengan jarak 1. Ya, ini sudah di blok. Dengan jarak 1 menghasilkan akurasi klasifikasi 86% pada training dan 75% pada testing. Dan pada kolom validasi untuk akurasi sebesar 73%, presisi 83%, dan recall 88%. Hal ini menandakan bahwa GLCM dengan sudut 0, 45, 90, dan 135 dengan jarak yaitu 1 dan menggunakan 5 fitur, baik digunakan untuk mengidentifikasi nominal uang kertas rupiah dan digunakan dalam pengujian skenario berikutnya. Selanjutnya, hasil pengujian pada skenario ketiga, yaitu kombinasi fitur HSV, GLCM, dan CANI menggunakan klasifikator SVM. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode SVM berhasil dalam mengklasifikasikan citra uang input untuk reorientasi kelayakan penukaran uang. Langkah awal yang dilakukan pada pengujian ini yaitu menentukan deteksi tepi paling optimal dengan berbagai variasi deteksi tepi, yaitu 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, dan 50-50. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, ini hasil pengujiannya. Dan berdasarkan pengujian berbagai variasi deteksi tepi dengan 2 fitur CANI, yaitu area dan kontur, diperoleh nilai akurasi tertinggi pada deteksi tepi 50-50. Ini dengan nilai akurasi sebesar 71%, nilai recall sebesar 85%, dan presisi sebesar 82%. Selanjutnya, pengujian terhadap masing-masing kelas uang, yaitu kelas uang layak tukar dan kelas uang tidak layak tukar. Pada masing-masing kelas digunakan dataset sejumlah 210 dataset, yang kemudian dibagi menjadi 7 jenis pecahan uang kertas, di mana masing-masing pecahan terdiri dari 30 dataset, yang terdiri dari dataset uang asli dan 15 dataset uang palsu. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data hasil pengujian di atas, untuk data input testing dengan 7 jenis pecahan uang kertas rupiah yang telah dilakukan training dengan SVM, klasifikator SVM hanya mampu mendeteksi uang layak ditukar sebanyak 161 dari 210 data yang diuji. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan pada nominal dan warna uang. Ya, selanjutnya hasil tingkat akurasi uang layak ditukar sesuai dengan data yang didapat pada tabel sebelumnya. Ya, di sini dapat dilihat di sini jenis klasifikasi uang layak ditukar, akurasinya sebesar 76,66% dan untuk recall-nya 90,76 dan presisinya 83,91%. Ya, hasil ini didapatkan dari perhitungan di bawah ini. Ya, selanjutnya untuk kelas tidak layak ditukar dengan SVM. Ini hasil tabelnya.
Nah, berdasarkan data hasil penguji di atas, untuk data input testing dengan 7 jenis pecahan uang kertas rupiah yang telah dilakukan training dengan SVM, klasifikator SVM hanya mampu mendeteksi uang tidak layak ditukar sebanyak 136 dari 210 data testing yang diuji. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan pada nominal dan warna uang. Selanjutnya, untuk hasil tingkat akurasi uang tidak layak ditukar diambil sesuai data yang terdapat pada tabel sebelumnya. Nah, ini dia hasil akurasinya 64,76%, untuk recall 81,92%, dan untuk presisi 75,55%. Hasil yang didapat pada tabel ini menggunakan perhitungan yang di bawah ini. Selanjutnya, pengujian skenario ketiga yaitu white box testing. Pengujian white box testing dilakukan untuk mengetahui bagaimana struktur kode yang akan dibuat agar sesuai dengan output yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan cara membandingkan hasil akurasi model dengan hasil akurasi yang diberikan oleh sistem berdasarkan uang yang akan dideteksi. Pada tahap ini dilakukan proses pengujian dengan menggunakan dataset random sebanyak 70 dataset yang sama digunakan pada tahap training dan testing. Pengujian citra tersebut diuji ke dalam model dan sistem untuk dibandingkan hasil akurasi yang diperoleh. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini merupakan hasil pengujian dari 70 dataset random. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini pada kolom A keterangannya itu merupakan uang asli, untuk N nominal dan untuk L merupakan layak. Berdasarkan data pada tabel hasil pengujian white box testing, didapatkan akurasi uang pada model sebesar 82,85 dan akurasi uang pada sistem sebesar 82,85%. Kedua akurasi yang didapatkan sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil deteksi kelayakan penukaran uang pada model telah sesuai dengan hasil deteksi kelayakan penukaran uang pada sistem. Selanjutnya, keimplementasi aplikasi kelayakan tukar uang kertas rupiah. Ya, yang pertama terdapat halaman beranda, di mana pada halaman beranda ini terdapat gambar uang, di mana di sini ada 7 pecahan uang rupiah. Lalu di sini ada sedikit penjelasan mengenai aplikasi, mana aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi kelayakan penukaran uang kertas rupiah. Lalu di sini terdapat button select image untuk memilih foto uang yang ingin dideteksi kelayakan penukarannya. Selanjutnya ada halaman menu. Halaman menu ini merupakan halaman yang menampilkan beberapa menu pilihan kepada pengguna ketika button select image ditekan oleh pengguna. Adapun menu-menu yang ditampilkan yaitu menu kamera untuk mengarahkan pengguna ke fitur kamera, menu galeri untuk mengarahkan pengguna ke fitur galeri, dan cancel untuk membatalkan aksi dan akan dikembalikan ke halaman beranda. Namun, pada penelitian ini, menu yang hanya bisa digunakan yaitu pada menu galeri saja. Untuk menu kamera bisa digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Ya, selanjutnya halaman hasil uang. Halaman ini merupakan halaman yang akan ditampilkan setelah pengguna memilih uang yang ada di galeri untuk dideteksi. Halaman ini menampilkan hasil deteksi uang yang terdiri dari keaslian, nominal, dan kelayakan. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, hasil pengujian parameter jumlah fitur HSV terbaik yaitu
dengan menggunakan 5 jenis fitur, yaitu mean, skewness, standar deviasi, entropi, dan kurtosis dengan akurasi sebesar 77%, presisi sebesar 84%, dan recall sebesar 93%. Yang kedua, hasil pengujian parameter kombinasi sudut dan jarak dengan 5 fitur GLCM terbaik, yaitu pada sudut 0, 45, 90, dan 135 dengan jarak 1, dengan akurasi sebesar 73%, presisi sebesar 83%, dan recall sebesar 88%. Yang ketiga, hasil variasi deteksi tepi dengan 2 fitur Chani terbaik, yaitu terdapat pada deteksi tepi 50-50 dengan akurasi sebesar 71%, presisi sebesar 82%, dan recall sebesar 85%. Yang keempat, SVM dalam melakukan deteksi uang layak tukar dan uang tidak layak tukar sudah berjalan cukup baik. Hasil pengujian pada kedua kelas yaitu pada kelas uang layak tukar sebesar 76,66% dan pada kelas uang tidak layak tukar sebesar 64,76%. Yang kelima, aplikasi kelayakan penukaran uang yang telah dibuat memperoleh hasil yang sama dan sesuai dengan hasil deteksi kelayakan penukaran uang pada model mesin learning dengan masing-masing akurasi yang didapat sebesar 82,85%. Dalam penelitian ini disarankan perbanyak data uang kertas rupiah dengan varian yang lebih beragam agar klasifier dapat mempelajari lebih banyak uang sehingga akurasi menjadi lebih baik. Yang kedua, penambahan fitur warna HSV dan fitur tekstur GLCM lainnya agar kesalahan dalam proses klasifikasi terhadap keaslian dan nominal uang dapat diminimalisir sehingga menghasilkan akurasi yang lebih baik. Yang ketiga, penambahan fitur Chani lainnya agar diperoleh ciri yang lebih rinci pada masing-masing subbagian citra. Yang keempat, penambahan fitur kamera sebagai aksi dalam mengambil gambar uang secara langsung tanpa harus menyimpannya terlebih dahulu ke dalam galeri, sehingga lebih memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.